siang. Kasihan, Tidak ada lagi suap. tidak ada yang mau suapin. Iya, Memang kenapa Rizky nggak bisa makan sendiri? iya. Oh, Jatuh-jatuh listriknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, alhamdulillah ini sudah terkumpul dan sudah disalurkan semuanya ya Bu ya. Dan semoga bisa bermanfaat dan juga untuk kesembuhan Fahri ya Fahri. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Matahari mulai sumringah dari balik perbukitan Malino. Senyum ceria juga terukir dari balik bilik kayu di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Rizky Anugrah Putra Bayangkara selalu semangat dalam memulai hari. Pagi-pagi benar, ia dibantu sang ayah untuk mandi pagi. Tahun ini, Rizky pertama kalinya merasakan bangku sekolah sebagai siswa kelas 1 sekolah dasar. Fisiknya yang terbatas tak menghalanginya mendapatkan hak seperti anak lain seusianya. Salaman sama Bapak. Besar memang perjuangan Mita sang kakak agar adik bungsunya itu bisa bersekolah. Setiap hari, hanya kaki dan tangan Mitalah yang menjadi andalan Rizky demi bisa memperoleh ilmu. Fasilitas dan sumber daya manusia di sekolah umum juga belum bisa mendukung siswa spesial seperti Rizky secara maksimal. Namun lihatlah senyum di wajah hebat ini. Ia, layaknya siswa lain, tetap bisa berinteraksi dan belajar bersama teman-temannya. Bukan mendapat perbedaan perlakuan, bocah 7 tahun itu justru menjadi kesayangan banyak teman sekolah dan para guru. Sukiyati, wali kelas Rizky yang telah pensiun 2 pekan lalu, bahkan merindukannya hingga menyempatkan waktu untuk menengoknya. Waktu pertamanya Rizky itu masuk, saya sebagai wali kelas, siapa tahu ada teman-teman Rizky yang bully, gitu. Jadi sementara kita ini masuk di kelas itu Rizky, teman-temannya, aduh senang banget, senang sekali. Nggak ada yang ini. Saya artinya senang dan ada dalam hati benak saya sedih melihat Rizky, tapi kemauannya Rizky sangat besar, sangat tinggi untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Kekhawatiran orang lain tentang perundungan terhadap Rizky semakin sirna karena sikap Marwah. Ia adalah sahabat pertama Rizky di sekolah, seorang teman yang tak memandang kekurangan fisiknya. Kegiatan menyuapi Rizky seperti ini terjadi setiap hari,
setiap istirahat sekolah pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Gadis cilik itu telah membuka mata dunia, menyentuh hati kita dengan perbuatan paling sederhana. Seluruh mata tertuju dan kemudian memperbincangkan mereka dan menyatakan salut untuk persahabatan Marwah dan Rizky. Saya pun berkesempatan mendatangi mereka secara langsung untuk belajar arti kebaikan dari bocah-bocah hebat ini. Momen viral yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu itu, saya saksikan juga secara langsung di tempat ini sebagai sebuah rutinitas. Peristiwa yang viral itu bukanlah menunjukkan kesedihan, tetapi justru kasih sayang yang tulus yang bisa ditunjukkan oleh siapa saja. Bukti bahwa kebaikan bisa dilakukan bahkan oleh mereka yang dalam usia belia. Lagi, belum habis. Minum, enggak? Baik sekali ya Marwah ini ya. Setiap hari suapin. Jadi suapin Rizky dulu baru kamu yang makan. Oh gitu. Wow. Bahkan setelah ketenaran mereka pun tak ada yang berubah dari Marwah dan Rizky. Saya telah menyaksikan langsung bahwa persahabatan mereka sungguh tulus. Kebaikan kecil yang Marwah berikan untuk Rizky tiap jam istirahat itu dilakukan bukan untuk mengejar pujian. Jadi Marwah tiap hari mainnya sama Rizky? Iya, Kak. Iya. Kenapa mau main sama Rizky? Marwah. Hah? Kenapa mau main sama Rizky? Kasihan. Kasihan. Iya. Kenapa memangnya kasihan nggak ada yang mau temanan sama Rizky? Iya. Iya. Marwah, gimana ceritanya? Pertamanya kok bisa menyuapi Rizky setiap hari? Bagaimana ceritanya? Karena kasihan. Kasihan. Tidak ada lagi suap. Jadi ada yang mau suapin. Iya. Memang kenapa Rizky nggak bisa makan sendiri? Iya. Oh. Jatuh-jatuh nasinya. Emang nggak pengen main sama teman-teman yang lain, lari-lari gitu? Enggak. Nggak bosan main sama Rizky? Enggak. 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 Senang main sama Rizky? Senang. Senang, baik sekali sih Marwah. Marwah cita-citanya apa kalau besar? Dokter. Dokter? Kenapa mau jadi dokter? Karena mau rawat orang. Mau rawat orang. Iya. Seperti merawat Rizky ya? Iya. Nggak bisa mengeluh ya karena bagaimana Dik? Karena memang ibu berpesan nanti kalau meninggal Kak jangan kau telantarkan adekmu. Iya Kak. Pulang ke rumah, keceriaan Rizky masih tetap tersemat. Marwah bukan hanya sahabatnya di sekolah, namun juga sahabat di rumah. Jarak rumah mereka kurang dari 1 kilometer membuat mereka sering bermain hingga sore hari. Bersama Marwah, Rizky juga biasa bermain bersama keponakannya, Salsa, anak dari kakak sulungnya yang sebaya dengannya. Rizky memang terlahir 7 tahun lalu tanpa kedua kaki dan tangan yang lengkap. Namun, anak bungsu dari 4 bersaudara itu lincah bergerak ke sana kemari. Kedua lengannya menjadi tumpuan saat akan berpindah tempat. Sementara papan luncur pemberian orang ini dimaksudkan untuk mempermudah pergerakannya kemanapun. Namun kontur tanah yang tak rata di lingkungan rumah Rizky membuat papan luncurnya tak bisa berfungsi maksimal.
Meski begitu, lihatlah keceriaan yang timbul dari ketidaksempurnaan ini. Papan luncur itu justru jadi sarana bermain bagi Rizky. Sungguh sebuah tawa yang terukir dengan cara sederhana. Lani, sang ayah, kini menjadi orang tua tunggal. Ibu Rizky meninggal sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sehari-hari ia bekerja sebagai pembuat kusen jendela dan pintu dari kayu jati. Ia bekerja berdasarkan pesanan dan membuatnya tak memiliki penghasilan tetap. Namun rezeki tak pernah salah alamat. Berkat banyaknya uluran tangan orang-orang baik, Rizky mendapat rumah baru dari hasil donasi. Saat kami berkunjung ke sini, rumahnya telah 90% selesai, dibangun persis di samping rumah lama mereka. Kepada saya, Lani kembali mengenang bagaimana anak spesialnya itu lahir ke dunia dan bagaimana Rizky mengubah hidupnya. Itunya mau dikandung Rizky, sakit memang jadi ada saudaranya itu tinggal di Bentoja ini bilang ada dukung kampung itu namanya, bawa di situ anunya adiknya, didukung, bilang itu dukung, ini nak kita ini hamil kini tapi di luar kandungan itu Rizky, hamil di luar kandungan. Hamil di luar kandungan. Jadi nak bilang itu dukung, tidak begini nak, lebih baik ini aku bikinkan air untuk obat supaya menggugurkan kandungan toh, karena dia bilang ini anak dikandung dia tinggal di luar kandungan, baru kalau lahir ini ada kelainan. Jadi dia bilang mama anak saya tidak mau. Walaupun bagaimana apa yang terjadi saya terima. Tidak disimpan itu anak di dunia kalau tidak ada rezekinya. Pasti ada rezekinya itu anak. Jika rindu mulai muncul, Rizky meminta kakak dan ayahnya mengantarnya ke pusara ibu. Berlama-lama di atas nisan ibunda sambil melantunkan doa dan membersihkannya menjadi kegiatan favorit Rizky. Kehilangan ibu di usia yang sangat belia tentu berat bagi Rizky. Di masa kritisnya sebelum berpulang ke Sang Esa, almarhumah ibu Rizky menitipkan anak bungsunya itu pada si sulung, Mita. Dari Mita saya belajar arti sesungguhnya bahwa cinta adalah pengorbanan. Jadi begitu mama mulai sakit keras sampai meninggal itu ya, jadi bapak sama kakak yang bergantian merawat Rizky. Selain itu juga kan badannya makin besar ya, Rizky makin gendut, makin besar, makin berat. Gimana kak gendong kemana-mana? Luar biasa. Biasa itu kalau ini juga bapak tidak terlalu bisa maksudnya kalau pergi jauh, diangkat jauh Rizky enggak. Ya, kuat ya. Iya, pernah itu sakit pinggangnya di belakang. Jadi enggak itu. Enggak terlalu bisa Rizky. Iya. Karena mulai juga sakit pinggangnya karena makin hari makin berat ke Rizky. Iya. Cuma saya kak, bagaimana enggak bisa kak mengeluh saya karena siapa paling keluhan saya? Iya. Capek nggak kamu? Iya enggak iya. Apa? Siapa kan saya mami penggantinya ibu. Nggak bisa mengeluh ya karena bagaimana di?
karena memang ibu berpesan nanti kalau meninggal kak jangan kau telantarkan adekmu. Iya kak. Iya, Reski enggak pernah sakit hati tuh biar ditanya, bilang, ih kenapa kamu Reski enggak ada tanganmu? Enggak maksudnya ceria aja. Iya. Jadi meskipun fisiknya tidak seperti kita, tapi luar biasa ya Kak, Iya, kita luar belajar biasa. banyak banget dari Reski ya. Luar Reski biasa. yang kecil ini, yang selalu ceria, percaya diri. Itu saya biasa bilang deh, kita ini merasa bersyukur Ki bisa jalan apa, jari-jari lengkap. Sedangkan Reski tidak pernah mengeluh. Maksudnya tidak pernah mengeluh bilang begini sakitnya apakah. Tidak pernah mengeluh Kak. Padahal kita kan beda fisik dengan Reski. Kita saja yang lengkap sering mengeluh, aduh bagaimana ini, apa ini, begitu toh. Sering mengeluh, tapi itu Reski tidak pernah mengeluh, ku dengar. 14 Oktober ini, Rizky baru saja memperingati hari lahirnya yang ke-7 tahun. Kami bersama tim Ayo Berbagi Makassar bermaksud memberikan sedikit kejutan untuk Rizky. Rizky tak banyak bicara, mungkin sedikit terlihat canggung. Ini adalah momen pertamanya mendapat kejutan ulang tahun, dinyanyikan dan dirayakan bersama teman-teman sekelasnya. Semoga satu hal kecil yang kami lakukan bisa menjadi hadiah manis untuk dikenang. Dari sosok cilik seperti Rizky, saya membawa pulang beribu ajaran kebaikan dari Sulawesi Selatan. Senyum di wajahnya memberi arti. Kita tak perlu berlarut dalam kemalangan, tetapi justru menaruh harap pada masa depan yang masih terpampang panjang ke depan. Jelajah kebaikan masih belum selesai. Dari timur Indonesia, kami akan berlanjut ke Pulau Jawa, tempat lain yang juga menumbuhkan asa. Alhamdulillah kan Allah selalu kasih jalan, datanglah dari berbuat baik. Iya, alhamdulillah jadi bisa ada harapan lagi buat kami. Ternyata Allah mau kasih yang lebih baik. Perjalanan belajar nilai kebaikan kini berlanjut ke tempat yang lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, bumi Pasundan. Di Cibiru, Bandung, kami akan menemui anak hebat lainnya, Muhammad Fahri Asidik, seorang pejuang penyakit tulang langka. Fahri kini berusia 17 tahun. Sejak usianya menginjak 5 tahun, ia mengalami osteogenesis imperfecta yang menyebabkan tulangnya mudah patah. Penyakit langka ini terdeteksi 1 dari tiap 20 sampai 50 ribu kelahiran. Karena teramat rapuh, tiap bergerak atau bahkan hanya batuk saja, setiap tulang Fahri beresiko tinggi patah tanpa sebab. Pegal gitu kalau di posisi yang gak nyaman tuh pegalnya tuh cepat pegal gitu. Kalau kayak duduk dia harus tidur terus gitu. Kalau pegal
tulang punggung aja. Kalau ke yang lain mah enggak. Kalau yang di paha mah jadi kalau nggak bisa ditekuk gitu, jadi nggak bisa duduk sila gitu. Kalau yang di sini kayak ini ke lehernya tuh kayak pegel gitu, terus nggak bisa terlalu nengok ke situ gitu. Sebenarnya kondisi Sani hampir sama dengan Fahri. Ia juga mengidap kelainan rapuh tulang, namun tidak separah anaknya. Tangan kiri dan kanannya sempat patah, sehingga sulit untuk berjalan dan mengangkat beban berat. Sani adalah orang tua tunggal. Terlepas dari kondisinya, Sani tetap semangat menjadi pencari nafkah bagi kedua anaknya. Pekerjaan lamanya menjadi penjual kerupuk tak lagi bisa dijalani. Sementara itu, ia menjadi buruh cuci dengan penghasilan Rp50.000 yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Penghasilan itu hampir tak bersisa jika harus disisihkan untuk biaya pengobatan Fahri. Sementara di kota Bandung, ada sejumlah pemeriksaan Fahri yang tak bisa ditanggung dengan BPJS. Ibu, alhamdulillah ini sudah terkumpul dan sudah disalurkan semuanya ya Bu ya. Kondisi Fahri tidak jauh berbeda dari saat pertama kali tim kami mendatanginya bulan April lalu. Justru, berita buruk kami terima dalam kunjungan kali ini. Hasil kontrol ke dokter sebulan lalu menunjukkan pengobatan Fahri seperti harus mengulang dari hulu. Gimana Bu perkembangannya sekarang Fahri kesehatan? Sempat terakhir kita kemo, terus ada kontrol setelah kemo, Fahri dilanjut kemonya karena dari hasil ronsen sama cek BMD-nya agak kurang baik. Jadi ada tulang yang masuk ke dalam ketek, dia belok lagi ke leher. Jadi huruf S gitu, mengganggu ke pernapasan. Cuman untuk operasi tidak memungkinkan kata dokter, tapi untuk pasang alat di luar bisa. Hanya kita harus cek dulu BMD-nya. Jadi kepadatan tulangnya Fahri udah segimana gitu. Kalau misalnya sudah kuat, kita dilakukan pasang alat itu. Hasil dari cek BMD-nya juga kurang baik. Jadi masih belum ada tindakan apa-apa, cuman yang dilanjut kemonya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin. Hati sang ibu seperti runtuh. Namun, ibu dan anak itu saling ada untuk menguatkan. Fahri tak pantang menyerah. Dalam keterbatasan geraknya, ia tetap semangat menjadi penghafal Al-Quran. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sementara itu tayangan kisah Fahri ini telah menyentuh hati banyak sahabat baik. Rezeki mengalir atas keluarga mereka yang harapannya dapat mengukir senyum harapan bagi Fahri. Tetap semangat ya Fahri ya. Banyak yang sayang loh Kak Fahri banyak sama yang ibu juga. Donasi yang 100% tersalurkan pada keluarga Fahri dimanfaatkan sang ibu untuk membuka usaha baru. Dengan uluran tangan sahabat baik, Sani bisa memiliki modal untuk berjualan jajanan anak. Selain itu, modal tersebut digunakan Sani untuk menyewa tempat berjualan yang lokasinya hanya berjarak 200 meter dari rumahnya. Oh, beli kentang 3.000-an 3. Selama 3 bulan terakhir untuk berjualan, Sani dibantu oleh saudaranya.
Hal ini lebih memudahkan Sani untuk bekerja sambil menjaga Fahri di rumah. Ini kalau dari berbuat baik melihat pemanfaatannya ini seperti apa sih dan harapannya apa gitu, terutama buat Bu Sani sama Fahri ya. Jadi memang kita senang banget karena ibu tuh memang berinisiatif untuk memang mau buka usaha. Jadi tuh kita memang membimbing dan membantu untuk bisa ibu mandiri secara finansial. Jadi ketika donasinya terhenti, ibu sudah bisa jalan sendiri, udah bisa membantu diri sendiri ya istilahnya, dan akhirnya bisa membantu Fahri untuk kontrol dan lain-lain. Dan harapannya sih memang Fahri juga semakin sehat dan nanti kemonya juga lancar ya Bu ya, dan usahanya semakin sukses. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Perjalanan mencari sembuh bagi Fahri memang begitu panjang. Namun kebaikan kecil yang kita bagikan bisa jadi meringankan. Pembelajaran kebaikan kali ini sedikit banyak mengingatkan saya dan Anda bahwa berbuat baik memang tak perlu berupa aksi besar. Cukup hal sederhana dan bermakna. Melukis senyum di wajah mereka menjadi memori berarti, terlebih bagi kita yang tulus memberi.